Ternyata dalam waktu sekejap saja Fatimah kembali tertawa. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Super Girlie. Super Girlie. Ada Atul, Sarah, Kia sama Mega. Masya Allah. Luar biasa. Kalau Mega nih, kalau berselawat gimana rasanya? Ada enggak? Adem banget. Kalau Tenang. Kinan? Tenang. Tenang. Adem sama tenang sama. Harus beda, harus beda. Tadi kalau Mega apa tadi? Adem. Adem. Ya, jadi Kinan? tenang hatinya. Tenang. Jadi damai. Oh, damai. Sejuk. Sebenarnya sama aja ya, Sarah sama luar biasa ya. Kita juga Pernah yang ngelihat pagi-pagi gitu ya, adem ngelihatnya. Tapi ada rasa, pernah nggak ada rasa lagi selawatan tiba-tiba ngerasa rindu sekali sama Rasul, terus ada rasa haru di hati gitu, pernah nggak? Iya, Kerinduan. selalu. Kadang Oh, malah kayak, amin, maksudnya alhamdulillah. sampai nangis gitu. Masya Allah. Saja. Karena mungkin dari rindu sama Rasulullah juga maksudnya kan karena mamah yang ngajarin Kinan salawatan gitu. Oh, Nih pelajaran juga nih buat ibu-ibu. Jadi kalau misalnya punya anak bayi lagi gendong-gendong, nyanyinya selawatan aja. Iya, gitu. Tadi sebenarnya saya juga mau ikut salawatan. Terus? Waktu Super Girlie nyanyi tapi tahu diri. Suara saya nanti kan suara cowok. Gak apa-apa, ada waktunya Ustadz untuk salawatan ya. Oke, kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Super Girlie. Silakan Super Girlie. Terima kasih. Ya, boleh duduk dulu. Dan sekarang udah banyak nih ibu-ibu ya, kayaknya hari ini kita dikelilingi sama cewek-cewek semua Ustadz. Tanya saja dari mana mereka. Iya nih, Ibu. Yang Apa di depan kabarnya dulu. Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari mana Bu? Dari Pekalongan. Yang sebelah kanan? Dari Pekalongan juga. Sebelah kiri? Pekalongan. Ini? Yang dari sini bro? Dari Tangerang. Pokoknya nggak pakai batik, bukan dari Pekalongan aja ya Bu ya. Yang dari Pekalongan batik semua. Tunggu, aku mau pakai batik dulu ah. Oh iya, jangan Ustaz. Supaya lagi. disebut Pekalongan juga. Oh, batik Pekalongan. Oke, baik pemirsa, alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul lagi dalam keadaan sehat walafiat. Dan di awal acara ini kita membuka acara ini dengan mengenal Islam lebih dalam lagi. Insya Allah. Oke, di mengenal Islam lebih dalam lagi ini nanti kita akan mendengarkan dan juga pembahasan mengenai syahadat. Karena kita sering membaca syahadat, tapi kita nggak tahu nih sebenarnya maknanya apa. Ini penting karena syahadat itu pondasinya. Nah, Kalau pondasi nggak kuat, runtuh itu rumah. coba syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedih banget aku. Iya. Subhanallah. Iya. Tiada Tuhan selain Allah. Saat-saat hati kita lagi lemah,
saat hati kita lagi begitu cinta dan rindu sama Allah. Tapi nggak semua orang loh bisa ngerasain cinta dan rindu Iya, sama Allah loh. betul. Itu yang namanya kalau orang-orang sudah mendapatkan kemanisan iman dan Islam, baca syahadat saja saat Iya. hatinya lagi syahdu, itu bisa keluar air matanya tuh. Kan kita Nah. bersahadap sehari semalam. Betul. Iya. 17 kali. Nah, kalau begitu Betul. langsung Saat aja dong. kapan, saat kapan Ustaz? Langsung sholat. Waktu salat subuh 9 Ya. kali. Subuh sekali, duhur 2 kali, asar 2 kali, berarti 5. Ya. Maghrib 2 kali, isya 2 kali. Betul. 9 kali rakaatnya 17. Nah. 9 kali itu dulu. Emangnya, Kenapa 9? emangnya 17 Al-Fatihah emangnya. Bukan. Oh, oh. Kenapa, Ustaz? Kenapa tuh 9 kali? Karena Kenapa? 9 lubang-lubang kita. Apa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Carilah 2 di bawah. Ya udah deh, nyari sendiri aja ya. Nah, kalau gitu sekarang untuk di awal dijelaskan dulu mengenai syahadat melalui Ustazah Oki. Silakan Ustazah Oki. Syahadat rukun Islam yang keberapa Ibu-ibu? Kita bahas sedikit ya. Emang rukun Islam ada berapa Bu? 5. Pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat atau syahadatain. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa, zakat, pergi haji bagi yang mampu. Udah pergi haji Bu? Insya Allah, yang belum insya Allah. Baik, sekarang kita akan kita akan membahas mengenai syahadat. Tadi kata Ustadz pondasi yang paling awal sekali. Jadi kalau orang berzakat, orang sholat, tapi nggak ngucapin syahadat, nggak diterima itu Bu, ibadahnya. Jadi harus yang pertama dulu, yaitu syahadat dulu. Pergi haji, tapi nggak pernah syahadat, nggak mungkin juga ya. Itu nggak akan diterima ibadahnya, maka diperlukan apa yang namanya syahadat. Syahadat berasal dari kata syahidah, ini bahasa lampau ya, yang artinya telah memberikan persaksian. Syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah terdiri dari 2 sebenarnya, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada ilah, tiada sesembahan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa artinya Bu? Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi persaksiannya ada 2, saksi kepada Allah, kita saksi Allah satu-satunya Tuhan, tidak beranak, tidak diperanakan. Kemudian ada namanya Rasulullah sebagai utusannya Allah, sebagai kekasihnya Allah yang harus kita imani juga. Sehingga maknanya tadi berdasarkan terdiri dari 2, maknanya adalah pertama pengakuan tauhid. Pengakuan tauhid terdiri dari penolakan sesembahan lain. Jadi ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, dia menolak ada sesembahan lain, Tuhan lain yang ia bergantung, ia tolak semuanya kecuali pada Allah. Tempat bergantung, tempat memohon pertolongan, tempat mengadu, tempat sesembahan, hanya Allah yang satu, ahad, Allah yang esa, Allah yang satu, bukan dengan teman-temannya, tidak ada. Allah itu hanya satu saja. Kemudian menetapkan satu-satunya Allah tadi ya. Kemudian yang kedua, makna dari syahadat yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pengakuan terhadap Rasulnya Allah. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nama Allah itu biasanya kalau di masjid digandengkan tuh, sebelahnya ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak beriman seseorang kalau cuman imannya sama Allah, tapi nggak beriman sama Rasul, nanti syahadatnya patah dong, cuman setengah, asyhadu alla ilaha illallah. Padahal ada kelanjutannya. Sehingga harus dua-duanya, iman pada Allah, iman pada Rasulullah, seperti yang difirmankan Allah di surat Ali Imran ayat 32, taati Allah dan taati Rasulnya. Buktinya apa? Aku bersyahadat, aku Islam, tapi nggak selamanya orang yang senantiasa bersyahadat itu Islam. Syahadat itu kadang dia cuma di lisannya saja, ya Bu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, udah, tapi nggak sholat. Udah tapi nggak zakat, udah tapi nggak pergi haji bagi yang mampu. Tidak, makanya dikatakan syahadat itu harus ada pembuktiannya, hati, lisan, dan perbuatan. Salah satu buktinya yang tadi ada tauhid, tidak menyekutukan Allah, tidak mengadakan sesembahan selain Allah, jauh-jauh dari yang namanya syirik. Indonesia kan terkenal sihir tuh, pergi ke dukun-dukun gitu ya, percaya sama dukun-dukun, percaya sama jimat-jimat, percaya pada sihir-sihir, artinya dia menyekutukan atau menduakan Allah dulu. Indonesia ini animisme, dinamisme ya Bu. Percayanya pada ruh-ruh leluhur, percayanya pada pohon dan tanaman dan lain-lain. Tidak, hanya Allah yang satu. Mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Apa itu sunnah? Sunnah itu perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Sehingga kalau menjalankan sesuatu, itu ada yang namanya lillah, niat karena Allah, dan ittiba, mengikuti perbuatannya Rasulullah. Dan sedikit lagi sebelum Ustadz Maulana melanjutkan, bahwa ketika syahadat yakin di hati, lisan, dan menyampaikan ikrar itu pada orang lain, ada orang-orang yang lisannya saja mengatakan ya beriman pada Allah, tapi katanya hatinya tidak beriman pada Allah, adalah ciri orang munafik.
Lisannya bilang, aku beriman pada Allah, tapi hatinya bohong. Itu lihat di surat Al-Munafikun ayat 1. Dan ada orang-orang yang lisannya tidak menyebutkan, tapi hatinya percaya. Siapa contohnya? Abu Thalib. Abu Thalib itu hatinya mempercayai, tapi lisannya tidak pernah mengucapkan. Ya Ustadz. Tepuk tangan dulu. Tahu nggak Ustaz Soki? Tadi saya situ duduk, saya langsung ingat 28 tahun yang lalu. Kenapa? Ceramah pertama saya 28 tahun yang lalu adalah ini. Ya Allah, Masya Allah. Umur saja belum cukup Ustadz. Iya. Umurnya kayak 28 tahun juga deh. Umur saya 41. Saya sudah kakek itu. Ya Allah, berarti 13 tahun Ustadz. Tentang syahadat, ya Allah, Masya Allah. Lanjut Ustadz. Kalau berbicara masalah syahadat. Syahadat artinya menyaksikan, bersaksikan. Kalau mengaku muslim baru tidak bersyahadat, bukan muslim. Hanya di mulut tapi tidak di hati, itu namanya munafik. 1, 2, 3. Munafik. Tapi kalau dalam artian hanya di hati, mulutnya enggak ikut, perbuatannya enggak ikut, namanya fasik. Menarik sekali ini, luar biasa. Dua kalimat syahadat, 2 kalimat penyaksian. Karena syahadat artinya penyaksian. Saya lanjut aja deh. Makanya hukum syahadat itu adalah wajib. Karena kandungannya berkandung antara ikrar, sumpah, dan janji. Ikrar itu pernyataan, sumpah itu tanggung jawab, dan janji itu ketaatan. Jadi harus dilapaskan, diakui, lalu dibuktikan. Makanya 2 kalimat penyaksian ini, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Kalau hanya syahadat tauhid, bisa jadi di agama lain kalau tidak ada syahadat rasulnya. Kan agama samawi itu kan mengakui. Saya tidak usah sebut nama-nama agamanya ya. Agama samawi itu kan semua mengakui Allah Tuhan. Mengakui Allah Tuhan. Sebenarnya, tapi nabinya beda. Maka jangan menyebut namanya agama Islam kalau syahadat rasulnya tidak ada. Jadi arus 2 ini tidak bisa dipisahkan. Makanya akui, lalu ada sumpah dalam artian menyaksikan. Menarik tadi, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau ada yang berkata, saya suka makan donat, aku suka makan onde-onde, aku suka makan kue pia. Tapi kalau dia berkata, tidak ada kue yang saya suka kecuali bakwan, berarti yang lain tidak dimakan, cuma bakwan doang. Oke, jadi pembahasan kita untuk di awal ini mengenai syahadat mudah-mudahan dapat dimengerti dan juga Amin, dimaknai ya Allah. dengan baik. Amin. Nah, tandanya kita nanti juga akan mendengarkan tausiah ya untuk Islam itu hari ini, dan temanya adalah ini cocok sama ibu-ibu. Biasa kan ibu-ibu suka ini, aduh aku mah apalah tuh gitu. Ya, sering ya Bu ya, aku mah hari ini kayaknya kurang nih rezekinya gitu, ngeluh mulu gitu. Jadi kenapa sih manusia itu suka mengeluh, dan apakah itu artinya mereka kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu nanti akan dijelaskan setelah berikut ini. Tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Apa yang kau keluhkan? Mengeluh pekerjaan. Habis iya alai rabbikum atagasibun nikmat, apalagi yang kau rasakan betapa banyak orang durhaka.
Masya Allah, boleh kasih tepuk tangan untuk Nash. Pada Rismawanda. Hah? Dan Rismawanda. Iya. Karena Nas itu cuma bertiga, Rismawanda sendiri, kasihan deh lo. Selalu deh, koreksi. Oke, tadi Bukan judulnya koreksi. Padamu ku bersujud. Karena gini, saya terus terang kalau berbicara tentang mengenal Allah, dekat kepada Allah, ini kita sebenarnya bersyukur karena dipilih oleh Allah untuk jadi hambanya. Dimudahkan hati kita untuk menyebut namanya, Betul. untuk bersimpuh kepadanya. Iya. Ini sebenarnya kalau Dalam keadaan apapun ya. Nggak ada, biasanya kadang ini, yang di masjid ini, ya lagi baru pulang dari masjid, itu sebenarnya bersyukur, ya Allah ternyata aku dipilih dari sekian banyak hamba Allah untuk bisa dimudahkan kakiku ke masjid. Sama halnya dengan Iya. ibu-ibu yang datang ke sini, alhamdulillah Iya. mungkin orang-orang yang dipilih oleh Allah Dipilih untuk bisa oleh datang ke Allah. sini mendengarkan Ustadz Maulana. Gitu. Karena kan seneng ya pagi-pagi kita dengerin ceramah, dengerin tausiah gitu. Tapi Tat ada yang kayaknya ada yang bete tuh Tat. Kenapa? Mukanya sedih aja. Kenapa Sarah? Mana? Aduh, Kenapa Sarah mukanya sedih? kenapa? Oh, nih. Bukan karena nggak punya jodoh kan? Jangan digituin. Abis dia bete Kinan terus, kenapa sih kalau gangguin Sarah? Abis dia kan paling muda jadi enak kalau ngeledekin dia. Oh, Sarah tuh paling muda. Iya. Ya tapi nggak usah dibully terus ya. Ya lagian kenapa dia bete kan kita mah seneng kesini ya Pak Ustadz. Kan Iya. udah lama nggak ketemu Pak Aku Ustadz. bete banget sebenarnya. Kenapa? Bukan bete banget sih, cuman aku capek, kesel aja gitu. Capek sama siapa Sarah? Sama Ustadz. Sama Ustadz. Ya, Enggak, kan aku emang sekarang- Ustadz tuh suaranya kenceng banget sih. Ya, Bukan, kita aja. bukan masalah suara saya. Apanya? Penampilan saya. Kenapa? Kenapa betenya Sarah? kenapa? bete gimana ya, nggak bete sih, cuman kalau dibilang sih kondisinya ya kayaknya lagi nggak mood gitu, kayaknya lagi capek Penyebabnya banget. apa? Kan dari 2 minggu yang lalu tuh aku sibuk kan gitu. Kemarin dari Ambon terus ke Lombok, abis itu ke Bandung, dan aku harus pulang ke Pelabuhan Ratu. Sekarang harus ke sini gitu. Aku pagi-pagi banget yang persiapan dan Ih, capek banget. Aku ini jadi nanya lagi keliling ngeluh. kemana-mana. Pilih Bete mana? banget. Lagi ngeluh. Banyak job atau nunggu job? Banyak job. Tuh. Iya, Dari Temen-temennya sekian banyak semangat. yang bete cuma satu doang. Iya semangat, yang satunya baterainya udah habis, udah Iya. lowbat. Tapi emang Sarah sering ya kalau kayak gitu ya? Iya, tapi soalnya Suka. Sarah suka banget. Maksudnya dia kan anaknya paling sering tidur gitu. Jadi dia kalau kekurangan tidur suka bete Agak gitu. oh, Iya, gitu. bisa kerasa banget sih capeknya, jadi kayaknya aduh bete Terus sih banget seneng-seneng nih, aja nggak mood jalan-jalan. gitu. Tapi itu pas banget loh Ustadz ya. Karena tema yang kita angkat di hari ini adalah ngeluh kok dijadiin hobi. Oh, ada ya orang yang hobinya ngeluh. Tapi hobi sering Kayak banget. Sarah kayak Rigi. Oh gitu Orang ya? yang mengeluh itu memperlihatkan kekurangannya. Orang yang mengeluh itu memperlihatkan mengemisnya. Orang yang mengeluh itu mengharapkan ketergantungan pada dirinya juga. Capek. Kenapa minta dikasihani, minta Iya. diperhatikan? Iya, kenapa sih orang tuh suka mengeluh gitu? Apa artinya itu memang mereka kurang bersyukur atau gimana tuh? Ya, apalagi saya dengar-dengar ini bisik-bisikan dari belakang. Mereka ini perias pengantin. Jadi yang mengeluh. Apa sih nyondos kok? Pengantin yang jadi korban. Tapi ibu-ibu ini ya, ini luar biasa yang dari Pekalongan kan 6 jam naik bis. Ya. Dari tadi Oki nggak dengar tuh kalimat mengeluh, aduh capek, atau sebenarnya ada? Tidak ada. Nggak ada ya, Tidak Bu. ada yang mengeluh, tapi yang di pojok sudah tidur. Dia tidak mengeluh, tapi dari tadi badannya. Tapi kan gak ngucap ya, cuma dirasain aja. Oke, tapi gak apa-apa Ustadz, setiap orang tuh beda-beda. Ada yang memang ekspresif jadi ngeluh. Nah kalau untuk masalah ngeluh ini seperti apa Ustadz? Coba dijelasin dulu Ustadz, silakan. Manusia yang suka mengeluh, pertanda dia tidak bersyukur. Jamaah. Ayo, syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita melihat nikmat itu luar biasa. Kalau semua pohon di muka bumi ini dijadikan penanya dan semua air laut dijadikan tintanya untuk menulis sekian banyak nikmat Allah, habis semua pohon, habis semua air laut, baru nikmat itu belum selesai kau tulis. Ya, makanya jangan sombong, jangan ngeluh. Sering-seringlah bawa anaknya ke kuburan. Supaya takut kepada Allah. Ingat kepada Allah. Ada hari kemudian, ada hari penyiksaan, ada kuburan. Sering-seringlah bawa anaknya ke rumah sakit.
Sehingga dia pandai bersyukur. Aduh, ya Allah, lihat kakinya patah orang di situ, dia orang sakit. Ya Allah, nikmat itu. Gitu. Sering-seringlah bawa ke tempat-tempat yang luar biasa mengingatkan akan apa? Kebesaran Allah, mengagungkan ciptaan Allah. Dan yang paling penting, lihat orang di bawah kita sehingga kita pandai bersyukur. Karena dalam hidup ini cuma dua. Cuma dua. Sabar, syukur. Sabar, syukur. 1, 2, 3, sabar. Syukur. Sabar, syukur. Iya, sabari. Sabar. Apanya perlu disabari? Semua nikmat itu kan alhamdulillah pasti ada hikmah di baliknya, betul tidak? Ibu-ibu, ngeluhkan suami? Jangan mengeluhkan suami. Betapa banyak wanita belum punya suami. Bahkan ada laki-laki mau jadi wanita tidak jadi-jadi. Gak bisa. Mana mungkin? Hello? Please deh. Ada lagi. Mengeluarkan anak. Betapa banyak orang mau anak. Tidak ada anaknya. Apa yang kau keluhkan? Mengeluh pekerjaan. Tapi iya alai rabbi kumatakan nikmat. Apalagi yang kau rasakan betapa banyak orang durhaka. Orang yang kupur nikmat ancaman Allah. Siksaku sangat pedih. Jadi orang yang suka mengeluh itu adalah kupur nikmat. Apa? Apa? Serem ya? Serem. Iya. Gak enak ngedengerin orang ngeluh. Tapi kalau misalnya sekarang nih Ustadz nih lagi ngejar mau ngejar pesawat gitu kan, mau ngejar pesawat mau cepet-cepet tiba-tiba telat. Alhamdulillah. Berarti saya pindah maskapai lain. Oh iya. Kan ada juga maskapai alhamdulillah. Setiap naik langsung baca doa sesudah baca naik di pesawat, langsung baca doa makan karena ada makanannya. Ada juga aku langsung naik, sudah baca doa, langsung baca doa tidur karena tidak ada makanannya. Iya. Oke. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi Ustadz nih, kayaknya makin seru nih masalah ngeluh nih. Oke ya. Dan jamaah di rumah, kita akan ada kuis jutaan rupiah untuk Anda semuanya dan nanti akan dilanjutkan dengan tausiah Ustazah Oki. Gimana nih untuk orang-orang yang ngeluh hanya untuk mendapatkan perhatian orang lain? Boleh nggak seperti itu? Boleh. Boleh ya? Boleh. Jangan sekarang. Ya, nanti aja. Setelah yang berikut ini, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kayaknya muka-muka orang mengeluh dia. Biar ini jadi Saya baca curhat. di sosial medianya, dikit-dikit ada nongol lagi. Mana, Ya Ustaz? Allah, capek lagi. Gak Ya ada, Allah. Ustaz. Oh iya bener tuh. Alhamdulillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Janganlah kamu bersikap lemah. Janganlah kamu bersedih hati. Kalau kamu tahu bahwa sesungguhnya kamulah yang lebih tinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin. Kalau saja kalian adalah orang-orang yang beriman. Banyak orang yang mengeluh, ya Allah, kenapa aku diuji padahal aku orang yang beriman? Kata Allah dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika mereka berkata aku sudah beriman mereka tidak diuji lagi? Ya Allah, tapi kenapa aku yang diuji? Kata Allah, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan ada musibah yang menimpamu kecuali atas izin Allah. Artinya kamu sudah menjadi target musibah tersebut. Tapi aku tidak bisa menjalankannya ya Allah. Aku tak sanggup. Kata Allah apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kau berputus asa dari rahmat Allah. Terus katanya, ya Allah, tapi bukan ini yang aku doakan, bukan ini yang aku minta. Apa kata Allah? Asa an takrahu syai'a wa khairul lakum. Boleh saja yang kamu tidak suka itulah yang terbaik bagimu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah itu maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ya Allah, tapi aku tak sanggup. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seorang hamba melainkan dari kesanggupannya. Sadaqallahul azim. Ya, menarik sekali. Tadi luar biasa, bagus. Kasih ya, Syam. Satu kesyukuran buat kita. Segala sesuatu punya jawaban. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Ketika manusia berkata, aku gini, aku begini. Coba lihat. Masih banyak orang yang lebih dari di bawah kita. Itulah luar biasanya jikalau kita menyikapi segala sesuatu yang menimpa diri kita menjadi sesuatu pembelajaran yang cukup besar buat diri kita. Memberikan kita pahala, menjadikan kita jauh lebih baik untuk mendapatkan kualitas jauh lebih baik. Hentikan keluhan. Ketika engkau mengeluh kepada manusia yang tidak tepat engkau untuk mengeluhnya karena tidak bisa memberikan solusi, justru engkau akan mengalami kekecewaan. Ingat, semua orang punya masalah. Bukan kita saja yang punya masalah, semua orang punya masalah. Terlalu memiskinkan diri kita ketika kita mengeluh. Terlalu menghinakan diri kita ketika kita mengeluh. Terlalu merendahkan diri kita ketika kita mengeluh. Bahkan orang yang suka mengeluh itu sebenarnya mempermalukan dirinya dan merendahkan keluarganya. Orang tidak tahu bagaimana sifat suamimu. Orang tidak tahu rahasia rumah tanggamu. Tapi karena engkau mengungkapkan itu, sehingga orang jadi tahu. Engkau bagaikan mencoreng mukamu sendiri. Engkau bagaikan mempermalukan suamimu. Engkau akan mempermalukan istrimu. Engkau bahkan mempermalukan bahwa betapa hinanya dirimu. Karena engkau sendiri. Bukankah Allah sudah merahasiakan dosa-dosa kita? Tapi kenapa engkau tampakkan dosa-dosa itu? Apakah itu bentuk kebanggaan? Hilangkan keluhan. Tersenyumlah bahagia. Karena tidak tahu betapa banyaknya masalah yang kita rasakan. Jangan menjadi orang kaya kalau kamu tidak sanggup untuk memberi. Karena orang kaya itu butuh persiapan, butuh keikhlasan, butuh mau memberi. Betapa banyak orang merasa dirinya hebat, ternyata kecil di hadapan Allah, kecil di hadapan manusia. Karena sesungguhnya dia lebih hina dari orang-orang yang hina. Kenapa?
menghinakan dirinya, dengan mempermalukan dirinya. Makanya hentikan keluhan dengan memberikan kebanggaan. Cari kebaikan. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dibanding kesulitan yang Allah berikan kepada kita. Maka kunci satu-satunya adalah bersyukur atas nikmat. Mengeluh dan mengeluh. Tanpa kita sadari keluhan itu ternyata mencoreng diri kita sendiri. Iya. Betapa banyak orang yang mau seperti kita, tapi Allah tidak izinkan. Betul. Justru kami yang diberi. Ya. Nah sementara kalau misalnya kita mendengarkan keluhan orang, apa yang harus kita lakukan Ustadz? Apakah kita harus mendengarkan? Apakah kita harus memperingatkan? Kalau kita bisa memberi solusi, berikan. Tapi kalau tidak ada bisa memberi solusi, tenangkan. Tenangkan. Tahan dia supaya dia tidak menambah keluhannya. Baik, mungkin Super Girlies ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz ataupun Ustazah Oki mengenai keluhan-keluhan ini? Enggak sih, udah nggak apa-apa. Sarah udah nggak mau ngeluh lagi kan? Aku nggak bakalan ngeluh lagi. Jadi, Alhamdulillah. Terima kasih. Tandanya kita semua sudah mulai terbuka nih. Ya, terbuka. Kalau ibu-ibu mungkin ada yang mau nanya? Silakan. Oh saya, ini ada yang sebelah. Oh ibu, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan Bu Ustadz Oki, saya mau bertanya. Saya kadang-kadang sering ngeluh sendiri. Kenapa sih orang seperti saya, orang hidup sendiri kok sering dihina sama orang gitu loh. Ibu suka dihina orang? Iya, kadang-kadang dilecehkan gitu. Iya, kadang-kadang saya ngeluh sendiri. Kenapa sih padahal saya nggak kepengen hidup sendiri. Nggak kepengen saya hidup sendiri Pak Ustadz. Tapi gimana namanya takdir ya. Yang memisahkan, kadang-kadang saya dilecehkan, kadang-kadang saya dihina, padahal saya kadang-kadang nggak apa-apa. Ibu punya anak? Punya 4. Ibu punya orang tua? Enggak. Udah tidak ada lagi? Suami? Enggak ada. Jadi ibu sendiri hidup bersama dengan anak-anak ibu? Ingat Bu, buat semuanya, kadang-kala kita tidak hidup untuk diri kita, tapi kita hidup buat orang-orang yang mengharap pada diri kita. Siapa itu? Anak-anak kita. Jangan mengeluh di depan anak, sehingga anak itu merasa bersedih. Saya kagum kepada semua orang tua yang menyembunyikan keluhan di depan anaknya, sehingga anaknya tidak ikut bersedih. Coba, ya Allah, teriak ya Allah, ya Allah, Ya Allah, aku bersyukur ya Allah. aku bersyukur ya Allah. Engkau memberikan aku anak-anak yang baik, Berikan anak-anakku yang baik, anak yang soleh. anak yang soleh, yang sayang pada aku. Coba sapa anaknya di rumah. Ya Allah Le. Sapa anaknya di sana. Coba sapa. Sana lagi nonton. Sana. Ya Allah. Sapa anaknya. Le, Eli, Dok, kamu emang sayang sama Mama. Kamu ngerti keadaan Mama karena Mama hidup sendiri tanpa siapapun. Kamu sayang baik sama Mama, nurut sama Mama, Dok. Maaf, bisa tanya Bu, dengan ibu siapa namanya? Ibu Trioni, Ibu Tironi tinggal di mana? di Kirana, Kirana. Kerjaan sehari-harinya? jualan sayur mateng, Saya, ya Allah. keliling. Ibu keliling kompleks bawa jualan itu Bu. Iya, kadang-kadang disuruh ngepel, suruh gosok sama Oh, tetangga. ibu kadang-kala membantu di rumah orang. Iya. Ayo semua jamaah berikan aplaus tepuk tangan untuk berikan semangat kepada ibu. Karena ibu luar biasa. Ibu luar biasa. Sarah, kagum dengan sosok ibu. Coba sini. Peluk. Peluk. Iya, kita diingatkan bahwa janganlah engkau bersedih hati, padahal engkau yang paling tinggi derajatnya. Ketika memiliki ketakwaan, rasa cinta sama Allah, orang-orang menghina, orang-orang mencaci maki, padahal mereka tidak tahu. Yang paling bertakwa itulah yang paling tinggi derajatnya. Maka benarlah wasta'inu bisa beri wasolah ketika ada satu masalah, ketika ada satu kesedihan. Dengan apa? Dengan sabar. Ngomong gampang ya Bu ya, tapi pelaksanaannya susah. Maka minta bantuan pada Allah untuk diberikan rasa sabar dan sholat.
Jadi jangan terlalu kata-kata orang didengarkan, sekali sabar dan sholat, itu kuncinya. Insya Allah. Baiklah jamaah, kita masih di Islam itu indah. Kenikmatan dari mengeluh membuat kita lupa untuk mencari pintu lain yang masih terbuka. Ustaz Syam? Kenikmatan mengeluh terkadang membuat kita lupa untuk mencari jalan keluar, mencari jalan yang masih terbuka lainnya. Kita hanya fokus terhadap masalah kita, padahal masih banyak nikmat Allah yang diberikan terhadap kita. Makanya pesan ulama kita, lihatlah selalu ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau kamu merasa tersakiti, lihat orang lain yang lebih sakit. Sebelum kamu mengeluarkan kata-kata yang buruk, lihatlah orang yang tidak mampu berbicara sama sekali. Sebelum kamu mengeluhkan makananmu, lihatlah orang lain yang cuma 1 hari 1 kali makannya. Sebelum kita mengeluhkan hidup kita, lihatlah ibu tadi yang baru saja curhat. Mungkin kita masih jauh lebih beruntung daripada ibu tadi. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Kadang kita lebih sering melihat keluar, tapi kita tidak melihat kelebihan-kelebihan dari diri kita sendiri. Sebenarnya ketika orang mengeluh pada dirinya, berarti dia tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan padanya. Ya, menyambung kalimat Ustaz tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang senantiasa bersyukur akan ditambah nikmat sama Allah, barang siapa yang tidak bersyukur, yang kufur nikmatnya Allah, maka azab Allah sangat pedih. Maka lawan dari mengeluh adalah banyak-banyak bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatmu dengan kehidupan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, insya Allah. Coba renungkan diri kita, nasihati diri kita, betapa banyak. Umur saya sudah bertambah, umur saya sudah sekian. Betapa banyak ada orang tidak sampai pada umur saya seperti ini. Dan alhamdulillah luar biasa amanah yang Allah berikan pada saya. Betapa banyak amanah-amanah yang tidak diberikan kepada orang, tapi hanya diberikan kepada saya. Sehingga kita merasa alhamdulillah, tidak pantas aku untuk mengeluh dengan usia seperti ini. Tidak pantas aku mengeluh dengan harta yang saya dapatkan seperti ini. Tidak pantas aku mengeluh dengan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepadaku. Itulah rahasia dibalik bagaimana supaya kita tidak mengeluh dengan Allah lebih besar, Allah maha kaya. Amin. Baik Ustaz dan juga Ustazah, boleh kita beri kesimpulan untuk apa yang sudah disampaikan di hari ini. Baik, dan jamaah, semoga apa yang kita dapatkan di hari ini dapat bermanfaat. Amin ya Allah. Dan amin. tentunya kita mengambil hikmah setelah kita mendengarkan berbagai permasalahan dan juga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz dan juga Ustazah Oki. Terima kasih banyak untuk Super Girlies yang sudah hadir bersama di sini. Terima kasih banyak juga untuk ibu-ibu yang sudah hadir di studio. Kelihatan semuanya pada menyimak karena juga pada menangis semuanya. Dan ya. yang tidak bisa berangkat haji besok 1 Zulhijjah. Kalau bisa puasa 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. 1 Zulhijjah itu diampuni dosa Nabi Adam, diampuni dosa kita. 2 Zulhijjah Nabi Yunus diterima ibadahnya. 3 Zulhijjah diterima doanya Nabi Zakaria. 4 Zulhijjah Nabi Isa dilahirkan. 5 Zulhijjah Nabi Musa dilahirkan. 6 Zulhijjah kasih sayang Allah turun. 7 Zulhijjah 7 pintu neraka ditutup. 8 Zulhijjah hari Tarwiyah. 9 Zulhijjah hari Arafah. Jadi puasa 1 sampai 9 kalau bisa orang yang tidak berangkat haji ya. Kalau tidak mampu cukup 1 hari 9 Zulhijjah. Baik, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Usahakan berkurban. Insya Allah, insya Allah. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super Girlies. Super Girlies. Waalaikumsalam. Salatullah
yang nggak ikut namanya fasik. Menarik sekali ini, luar biasa. Dua kalimat syahadat, dua kalimat penyaksian. Karena syahadat artinya penyaksian. Saya lanjut aja deh. Makanya hukum syahadat itu adalah wajib. Karena kandungannya berkandung antara ikrar, sumpah, dan janji. Ikrar itu pernyataan, sumpah itu tanggung jawab, dan janji itu ketaatan. Jadi harus dilapaskan, diakui, lalu dibuktikan. Makanya dua kalimat penyaksian ini syahadat tauhid dan syahadat rasul. Kalau hanya syahadat tauhid, bisa jadi di agama lain kalau tidak ada syahadat rasulnya. Kan agama samawi itu kan mengakui. Saya tidak usah sebut nama-nama agamanya ya. Agama samawi itu kan semua mengakui Allah Tuhan. Mengakui Allah Tuhan. Sebenarnya, tapi nabinya beda. Maka jangan menyebut namanya agama Islam kalau syahadat rasulnya tidak ada. Jadi harus dua ini tidak bisa dipisahkan. Makanya akui, lalu ada sumpah dalam artian menyaksikan. Menarik tadi, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau ada yang berkata saya suka makan donat, aku suka makan onde-onde, aku suka makan kue pia. Tapi kalau dia berkata tidak ada kue yang saya suka kecuali bakwan, berarti yang lain tidak dimakan, cuma bakwan doang. Oke, jadi pembahasan kita untuk di awal ini mengenai syahadat mudah-mudahan dapat dimengerti dan juga Amin, dimaknai ya Allah. dengan baik. Nah, tandanya kita nanti juga akan mendengarkan tausiah ya untuk Islam itu hari ini, dan temanya adalah ini cocok sama ibu-ibu. Biasa kan yang ibu-ibu suka ini, aduh aku mah apalah tuh gitu. Ya, sering ya Bu ya, aku mah hari ini kayaknya kurang nih rezekinya gitu, ngeluh mulu gitu. Jadi kenapa sih manusia itu suka mengeluh, dan apakah itu artinya mereka kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu nanti akan dijelaskan setelah berikut ini. Tetap bersama kami di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Apa yang kau keluhkan? Mengeluh pekerjaan. Abi ayya alai rabbikum atakasabun nikmat, apalagi yang kau usahakan betapa banyak orang durhaka.
Masya Allah, boleh kasih tepuk tangan untuk Nash. Pada Rismawanda. Hah? Dan Rismawanda. Iya. Karena Nas itu cuma bertiga, Rismawanda sendiri, kasihan deh loh. Selalu deh koreksi. Oke, tadi Bukan koreksi. judulnya Padamuku Bersujud. Karena gini, saya terus terang kalau berbicara tentang mengenal Allah, dekat kepada Allah, ini kita sebenarnya bersyukur karena dipilih oleh Allah untuk jadi hambanya. Dimudahkan hati kita untuk menyebut namanya, Betul. untuk bersimpuh kepadanya. Iya. Ini sebenarnya kalau Dalam keadaan apapun ya. Ada, biasanya kadang ini, yang di masjid ini, ya lagi baru pulang dari masjid, itu sebenarnya bersyukur, ya Allah ternyata aku dipilih dari sekian banyak hamba Allah untuk bisa dimudahkan kakiku ke masjid. Sama halnya dengan ibu-ibu yang datang ke sini, alhamdulillah mungkin orang-orang yang dipilih oleh Allah Dipilih untuk bisa oleh datang ke Allah. sini mendengarkan Ustadz Maulana. Gitu. Karena kan seneng ya pagi-pagi kita dengerin ceramah, dengerin tausiah gitu. Tapi Tat ada yang kayaknya ada yang bete tuh Tat. Kenapa? Mukanya sedih aja. Kenapa Sarah? Aduh, Kenapa Sarah mukanya sedih? Kenapa? Oh nih. Bukan karena nggak punya jodoh kan? Jangan digituin. Abis dia bete Kinan terus. kenapa sih kalau gangguin Sarah? Abis dia kan paling muda jadi enak kalau ngeledekin dia. Oh, Sarah tuh paling muda. Iya. Ya tapi gak usah dibully terus ya. Ya lagian kenapa dia bete kan kita mah seneng kesini ya Pak Ustadz. Kan udah lama gak ketemu Pak Aku Ustadz. bete banget sebenarnya. Bukan bete banget sih, cuman aku capek, kesel aja gitu. Capek sama siapa Sarah? Sama Ustadz. Sama Ustadz. Ya, Enggak, emang aku sekarang Ustadz tuh suaranya kenceng banget sih. Yang kita aja- Bukan masalah suara saya. Penampilan saya. Kenapa? Kenapa betenya Sarah? kenapa? bete. Gimana ya, nggak bete sih, cuman kalau dibilang sih kondisinya ya kayaknya lagi nggak mood gitu, kayaknya lagi capek Penyebabnya banget. apa? Kan dari 2 minggu yang lalu tuh aku sibuk kan gitu. Kemarin dari Ambon terus ke Lombok, abis itu ke Bandung dan aku harus pulang ke Pelabuhan Ratu. Sekarang harus ke sini gitu. Aku pagi-pagi banget yang persiapan dan Ih, capek banget. Aku ini jadi tanya keliling kemana-mana. Pilih bete mana? banget. Banyak job atau nunggu job? Banyak job. Tuh. Iya, Dari temen-temen sekian semangat. banyak yang bete cuma satu doang. Iya, semangat yang satunya baterainya udah habis, udah Iya. lowbat. Tapi emang Sarah sering ya kalau kayak gitu ya? Iya tapi soalnya Suka. Sarah suka banget. Maksudnya dia kan anaknya paling sering tidur gitu. Jadi dia kalau kekurangan tidur suka bete Agak gitu. Iya, gitu. bisa. Kerasa banget sih capeknya, jadi kayaknya aduh bete Terus banget sih seneng-seneng nih, aja nggak mood jalan-jalan. gitu. Tapi itu pas banget loh Ustadz ya. Karena tema yang kita angkat di hari ini adalah ngeluh kok dijadiin hobi. Oh, ada ya orang yang hobinya ngeluh. Tapi hobi sering Kayak banget. Sarah kayak Rigi. Oh gitu Orang ya? yang mengeluh itu memperlihatkan kekurangannya. Orang yang mengeluh itu memperlihatkan mengemisnya. Orang yang mengeluh itu mengharapkan ketergantungan pada dirinya juga. Capek. Kenapa minta dikasihani, minta Iya. diperhatikan? Iya, kenapa sih orang tuh suka mengeluh gitu? Apa artinya itu memang mereka kurang bersyukur atau gimana tuh? Ya, apalagi saya dengar-dengar ini bisik-bisikan dari belakang, mereka ini perias pengantin. Jadi yang mengeluh, apa sih nyondos kok? Pengantinnya jadi korban. Tapi ibu-ibu ini ya, ini luar biasa yang dari Pekalongan kan 6 jam naik bis. Ya. Dari tadi Oki nggak dengar tuh kalimat mengeluh, aduh capek atau sebenarnya ada? Tidak ada. Nggak ada ya, Tidak ada Bu. yang mengeluh, tapi yang di pojok sudah tidur. Dia enggak mengeluh, tapi dari tadi badannya. Tapi kan gak ngucap ya, cuma dirasain aja. Oke, tapi nggak apa-apa Ustadz, setiap orang tuh beda-beda. Ada yang memang ekspresif jadi ngeluh. Nah kalau untuk masalah ngeluh ini seperti apa Ustadz? Coba dijelasin dulu Ustadz, silakan. Manusia yang suka mengeluh, pertanda dia tidak bersyukur. Jamaah. Ayo, syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita melihat nikmat itu luar biasa. Kalau semua pohon di muka bumi ini dijadikan penanya dan semua air laut dijadikan tintanya untuk menulis sekian banyak nikmat Allah, habis semua pohon, habis semua air laut, baru nikmat itu belum selesai kau tulis. Ya, makanya jangan sombong, jangan ngeluh. Sering-seringlah bawa anaknya ke kuburan. Supaya takut kepada Allah. Ingat kepada Allah. Ada hari kemudian, ada hari penyiksaan, ada kuburan. Sering-seringlah bawa anaknya ke rumah sakit.
Sehingga dia pandai bersyukur. Aduh, ya Allah, lihat kakinya patah orang di situ, dia orang sakit. Ya Allah, nikmat itu. Itu. Sering-seringlah bawa ke tempat-tempat yang luar biasa, mengingatkan akan apa? Kebesaran Allah, mengagungkan ciptaan Allah. Dan yang paling penting, lihat orang di bawah kita sehingga kita pandai bersyukur. Karena dalam hidup ini cuma dua. Cuma dua. Sabar, syukur. Sabar, syukur. 1, 2, 3, sabar. Syukur. Sabar, syukur. Iya, sabari. Sabar. Apanya yang perlu disabari? Semua nikmat itu kan alhamdulillah pasti ada hikmah di baliknya, betul tidak? Ibu-ibu, ngeluhkan suami? Jangan mengeluhkan suami. Betapa banyak wanita belum punya suami. Bahkan ada laki-laki mau jadi wanita tidak jadi-jadi. Gak bisa. Mana mungkin? Hello? Please deh. Ada lagi. Mengeluarkan anak. Betapa banyak orang mau anak. Tidak ada anaknya. Apa yang kau keluhkan? Mengeluh pekerjaan. Tapi iya alai rabbi kumatakan nikmat. Apalagi yang kau rasakan betapa banyak orang durhaka. Orang yang kupur nikmat ancaman Allah. Siksaku sangat pedih. Jadi orang yang suka mengeluh itu adalah kupur nikmat. Apa? Apa? Serem ya? Serem. Iya. Gak enak ngedengerin orang ngeluh. Tapi kalau misalnya sekarang nih Ustadz nih lagi ngejar mau ngejar pesawat gitu kan, mau ngejar pesawat mau cepet-cepet tiba-tiba telat. Alhamdulillah. Berarti saya pindah maskapai lain. Oh iya. Kan ada juga maskapai alhamdulillah. Setiap naik langsung baca doa, sesudah baca naik di pesawat langsung baca doa makan karena ada makanannya. Ada juga aku langsung naik, sudah baca doa, langsung baca doa tidur karena tidak ada makanannya. Iya. Oke. Baik. Nanti kita lanjutkan lagi Ustadz nih, kayaknya makin seru nih masalah ngeluh nih. Oke ya. Dan jamaah di rumah, kita akan ada kuis jutaan rupiah untuk Anda semuanya dan nanti akan dilanjutkan dengan tausiah Ustazah Oki. Gimana nih untuk orang-orang yang ngeluh hanya untuk mendapatkan perhatian orang lain? Boleh nggak seperti itu? Boleh. Boleh ya? Boleh. Jangan sekarang. Ya, nanti aja setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kayaknya muka-muka orang mengeluh nih. Biar ini dia suruh Saya baca di sosial medianya, dikit-dikit ada nongol lagi. Mana, Ya Ustaz? Allah, capek lagi. Gak Ya ada, Allah. Ustaz. Oh iya bener tuh. Alhamdulillah.
ternyata dalam waktu sekejap saja Fatimah kembali tertawa. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Super Girlie. Super Girlie. Ada Atul, Sarah, Kia sama Mega. Masya Allah. Luar biasa. Kalau Mega nih, kalau berselawat gimana rasanya? Adem enggak? Adem banget. Kalau Tenang. Kinan? Tenang. Tenang. Adem sama tenang sama. Jadi dua. Harus beda. Tadi kalau Mega, apa Mega tadi? adem. Adem. Ya, Kinan? jadi tenang hatinya. Tenang. Jadi damai. Oh, damai. Sejuk. Sebenarnya sama aja ya Pak. Sarah sama luar biasa ya. Kita sama juga Atu. kita juga Pernah yang nggak? ngelihat pagi-pagi gitu ya adem ngelihatnya. Tapi ada rasa, pernah nggak ada rasa lagi selawatan tiba-tiba ngerasa rindu sekali sama Rasul terus ada rasa haru di hati gitu, pernah nggak? Iya, Kerinduan? selalu. Kadang Oh, malah kayak amin, maksudnya alhamdulillah. sampai nangis gitu. Masya Allah. Saja. Karena mungkin dari rindu sama Rasulullah juga maksudnya kan karena mamah yang ngajarin Kinan salawatan gitu. Nih pelajaran juga nih buat ibu-ibu. Jadi kalau misalnya punya anak bayi lagi gendong-gendong nyanyinya selawatan aja. Iya, Tadi bener. sebenarnya saya juga mau ikut salawatan. Terus? Waktu Super Girlie nyanyi tapi tahu diri. Suara saya nanti kan suara cowok. Gak apa-apa, ada waktunya Ustadz untuk salawatan ya. Oke, kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Super Girlies. Silakan Super Girlies. Terima kasih. Ya, boleh duduk dulu. Dan sekarang udah banyak nih ibu-ibu ya, kayaknya hari ini kita dikelilingi sama cewek-cewek semua Ustadz. Tanya saja dari mana mereka. Iya nih, Ibu. Yang Apa di depan kabarnya dulu. Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari mana Bu? Dari Pekalongan. Yang sebelah kanan? Dari Pekalongan juga. Sebelah kiri? Pekalongan. Ini? Yang di sini bro? Dari Tangerang. Pokoknya nggak pakai batik bukan dari Pekalongan aja ya Bu ya. Yang dari Pekalongan batik semua. Tunggu, aku mau pakai batik dulu ah. Oh iya jangan Lama Saya lagi. disebut Pekalongan juga. Oh, batik Pekalongan. Oke, baik pemirsa, alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul lagi dalam keadaan sehat walafiat. Dan di awal acara ini kita membuka acara ini dengan mengenal Islam lebih dalam lagi. Insya Allah. Oke, di mengenal Islam lebih dalam lagi ini nanti kita akan mendengarkan dan juga pembahasan mengenai syahadat. Karena kita sering membaca syahadat, tapi kita nggak tahu nih sebenarnya maknanya syahadat apa. Ini penting karena syahadat itu pondasinya. Nah, Kalau pondasi nggak kuat, runtuh itu rumah. coba syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedih banget aku. Iya. Subhanallah. Iya. Tiada Tuhan selain Allah. Saat-saat hati kita lagi lemah,
saat hati kita lagi begitu cinta dan rindu sama Allah. Tapi nggak semua orang loh bisa ngerasain cinta dan rindu Iya, sama Allah loh. betul. Itu yang namanya kalau orang-orang sudah mendapatkan kemanisan iman dan Islam, baca syahadat saja saat Iya. hatinya lagi syahdu itu bisa keluar air matanya tuh. Kan kita bersahadat sehari semalam. Betul. Iya. 17 kali. Nah, kalau begitu Betul. langsung saat aja dong. Saat kapan Ustaz? Langsung sholat. Waktu sholat subuh 9 Ya. kali. Subuh sekali, duhur 2 kali, asar 2 kali berarti 5. Ya. Maghrib 2 kali, isya 2 kali. 9 Betul. kali rakaatnya 17. Nah, 9 kali itu dulu. Emangnya, Kenapa 9? emangnya 17 Al-Fatihah emangnya? Bukan. Oh, oh. Kenapa, Ustaz? Kenapa 9 kali? karena Kenapa? 9 lubang-lubang kita. Apa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. oh. Carilah 2 di bawah. Ya udah deh, nyari sendiri aja ya. Nah, kalau gitu sekarang untuk di awal dijelaskan dulu mengenai syahadat melalui Ustazah Oki. Silakan Ustazah Oki. Syahadat rukun Islam yang keberapa ibu-ibu? Kita bahas sedikit ya. Emang rukun Islam ada berapa Bu? 5. Pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat atau syahadatain. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, puasa, zakat, pergi haji bagi yang mampu. Udah pergi haji Bu? Insya Allah, yang belum insya Allah. Baik, sekarang kita akan kita akan membahas mengenai syahadat. Tadi kata Ustadz Pondasi yang paling awal sekali. Jadi kalau orang berzakat, orang sholat, tapi nggak ngucapin syahadat, nggak diterima itu Bu, ibadahnya. Jadi harus yang pertama dulu, yaitu syahadat dulu. Pergi haji, tapi nggak pernah syahadat, nggak mungkin juga ya. Itu nggak akan diterima ibadahnya, maka diperlukan apa yang namanya syahadat. Syahadat berasal dari kata syahidah, ini bahasa lampau ya, yang artinya telah memberikan persaksian. Syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah terdiri dari 2 sebenarnya, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada ilah, tiada sesembahan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa artinya Bu? Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi persaksiannya ada 2, saksi kepada Allah, kita saksi Allah satu-satunya Tuhan, tidak beranak, tidak diperanakan. Kemudian ada namanya Rasulullah sebagai utusannya Allah, sebagai kekasihnya Allah yang harus kita imani juga. Sehingga maknanya tadi berdasarkan terdiri dari 2, maknanya adalah pertama pengakuan tauhid. Pengakuan tauhid terdiri dari penolakan sesembahan lain. Jadi ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, dia menolak ada sesembahan lain, Tuhan lain yang ia bergantung, ia tolak semuanya kecuali pada Allah. Tempat bergantung, tempat memohon pertolongan, tempat mengadu, tempat sesembahan, hanya Allah yang satu, ahad, Allah yang esa, Allah yang satu, bukan dengan teman-temannya, tidak ada. Allah itu hanya satu saja. Kemudian menetapkan satu-satunya Allah tadi ya. Kemudian yang kedua, makna dari syahadat yang kedua adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pengakuan terhadap Rasulnya Allah. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nama Allah itu biasanya kalau di masjid digandengkan tuh, sebelahnya ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak beriman seseorang kalau cuman imannya sama Allah, tapi nggak beriman sama Rasul, nanti syahadatnya patah dong, cuman setengah, asyhadu alla ilaha illallah. Padahal ada kelanjutannya. Sehingga harus dua-duanya, iman pada Allah, iman pada Rasulullah, seperti yang difirmankan Allah di surat Ali Imran ayat 32, taati Allah dan taati Rasulnya. Buktinya apa? Aku bersyahadat, aku Islam, tapi nggak selamanya orang yang senantiasa bersyahadat itu Islam. Syahadat itu kadang dia cuma di lisannya saja, ya Bu ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, udah, tapi nggak sholat. Udah tapi nggak zakat, udah tapi nggak pergi haji bagi yang mampu. Tidak, makanya dikatakan syahadat itu harus ada pembuktiannya, hati, lisan, dan perbuatan. Salah satu buktinya yang tadi ada tauhid, tidak menyekutukan Allah, tidak mengadakan sesembahan selain Allah, jauh-jauh dari yang namanya syirik. Indonesia kan terkenal sihir tuh, pergi ke dukun-dukun gitu ya, percaya sama dukun-dukun, percaya sama jimat-jimat, percaya pada sihir-sihir, artinya dia menyekutukan atau menduakan Allah dulu. Indonesia ini animisme, dinamisme ya Bu. Percayanya pada ruh-ruh leluhur, percayanya pada pohon dan tanaman dan lain-lain. Tidak, hanya Allah yang satu. Mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Apa itu sunnah? Sunnah itu perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Sehingga kalau menjalankan sesuatu, itu ada yang namanya lillah, niat karena Allah, dan ittiba, mengikuti perbuatannya Rasulullah. Dan sedikit lagi sebelum Ustadz Maulana melanjutkan, bahwa ketika syahadat yakin di hati, lisan, dan menyampaikan ikrar itu pada orang lain, ada orang-orang yang lisannya saja mengatakan ia beriman pada Allah, tapi katanya hatinya tidak beriman pada Allah, adalah ciri orang munafik.
Lisannya bilang, aku beriman pada Allah, tapi hatinya bohong. Itu lihat di surat Al-Munafikun ayat 1. Dan ada orang-orang yang lisannya tidak menyebutkan, tapi hatinya percaya. Siapa contohnya? Abu Thalib. Abu Thalib itu hatinya mempercayai, tapi lisannya tidak pernah mengucapkan. Ya Ustadz. Tepuk tangan dulu. Tahu nggak Ustaz Soki? Tadi saya situ duduk, saya langsung ingat 28 tahun yang lalu. Kenapa? Ceramah pertama saya 28 tahun yang lalu adalah ini. Ya Allah, Masya Allah. Umur saya aja belum cukup Ustadz. Iya. Umurnya kayak 28 tahun juga deh. Umur saya 41. Saya sudah kakek itu. Ya Allah, berarti 13 tahun Ustadz. Tentang syahadat, ya Allah, Masya Allah. Lanjut Ustadz. Kalau berbicara masalah syahadat. Syahadat artinya menyaksikan. Persaksikan. Kalau mengaku muslim baru tidak bersyahadat bukan muslim. Hanya di mulut tapi tidak di hati. Itu namanya munafik. 1, 2, 3. Munafik. Tapi kalau dalam artian hanya di hati, mulutnya enggak ikut perbuatan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Janganlah kamu bersikap lemah. Janganlah kamu bersedih hati. Kalau kamu tahu bahwa sesungguhnya kamulah yang lebih tinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. In kuntum mu'minin. Kalau saja kalian adalah orang-orang yang beriman. Banyak orang yang mengeluh, ya Allah, kenapa aku diuji padahal aku orang yang beriman? Kata Allah dalam surah Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira ketika mereka berkata aku sudah beriman mereka tidak diuji lagi? Ya Allah, tapi kenapa aku yang diuji? Kata Allah, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak akan ada musibah yang menimpamu kecuali atas izin Allah. Artinya kamu sudah menjadi target musibah tersebut. Tapi aku tidak bisa menjalankannya ya Allah. Aku tak sanggup. Kata Allah apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kau berputus asa dari rahmat Allah. Terus katanya, ya Allah, tapi bukan ini yang aku doakan, bukan ini yang aku minta. Apa kata Allah? Asa an takrahu syai'a wa khairul lakum. Boleh saja yang kamu tidak suka itulah yang terbaik bagimu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah itu maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ya Allah, tapi aku tak sanggup. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seorang hamba melainkan dari kesanggupannya. Sadaqallahul azim. Ya, menarik sekali. Tadi luar biasa, bagus. Kasih ya, Syam. Satu kesyukuran buat kita. Segala sesuatu punya jawaban. Segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Ketika manusia berkata, aku gini, aku begini. Coba lihat. Masih banyak orang yang lebih dari di bawah kita. Itulah luar biasanya jikalau kita menyikapi segala sesuatu yang menimpa diri kita menjadi sesuatu pembelajaran yang cukup besar buat diri kita. Memberikan kita pahala, menjadikan kita jauh lebih baik untuk mendapatkan kualitas jauh lebih baik. Hentikan keluhan. Ketika engkau mengeluh kepada manusia yang tidak tepat engkau untuk mengeluhnya karena tidak bisa memberikan solusi, justru engkau akan mengalami kekecewaan. Ingat, semua orang punya masalah. Bukan kita saja yang punya masalah, semua orang punya masalah. Terlalu memiskinkan diri kita ketika kita mengeluh. Terlalu menghinakan diri kita ketika kita mengeluh. Terlalu merendahkan diri kita ketika kita mengeluh. Bahkan orang yang suka mengeluh itu sebenarnya mempermalukan dirinya dan merendahkan keluarganya. Orang tidak tahu bagaimana sifat suamimu. Orang tidak tahu rahasia rumah tanggamu. Tapi karena engkau mengungkapkan itu, sehingga orang jadi tahu. Engkau bagaikan mencoreng mukamu sendiri. Engkau bagaikan mempermalukan suamimu. Engkau akan mempermalukan istrimu. Engkau bahkan mempermalukan bahwa betapa hinanya dirimu. Karena engkau sendiri. Bukankah Allah sudah merahasiakan dosa-dosa kita? Tapi kenapa engkau tampakkan dosa-dosa itu? Apakah itu bentuk kebanggaan? Hilangkan keluhan. Tersenyumlah bahagia. Karena orang tidak tahu betapa banyaknya masalah yang kita rasakan. Jangan menjadi orang kaya kalau kamu tidak sanggup untuk memberi. Karena orang kaya itu butuh persiapan, butuh keikhlasan, butuh mau memberi. Betapa banyak orang merasa dirinya hebat, ternyata kecil di hadapan Allah, kecil di hadapan manusia. Karena sesungguhnya dia lebih hina dari orang-orang yang hina. Kenapa?
menghinakan dirinya, dengan mempermalukan dirinya. Makanya hentikan keluhan dengan memberikan kebanggaan. Cari kebaikan. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dibanding kesulitan yang Allah berikan kepada kita. Maka kunci satu-satunya adalah bersyukur atas nikmat. Mengeluh dan mengeluh. Tanpa kita sadari keluhan itu ternyata mencoreng diri kita sendiri. Iya. Betapa banyak orang yang mau seperti kita, tapi Allah tidak izinkan. Betul. Justru kami yang diberi. Ya. Nah sementara kalau misalnya kita mendengarkan keluhan orang, apa yang harus kita lakukan Ustadz? Apakah kita harus mendengarkan? Apakah kita harus memperingatkan? Kalau kita bisa memberi solusi, berikan. Tapi kalau tidak ada bisa memberi solusi, tenangkan. Tenangkan. Tahan dia supaya dia tidak menambah keluhannya. Baik, mungkin Super Girlies ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz ataupun Ustazah Oki mengenai keluhan-keluhan ini. Enggak sih, udah nggak apa-apa. Sarah udah nggak mau ngeluh lagi kan? Aku nggak bakalan ngeluh lagi. Jadi, Alhamdulillah. Terima kasih. Tandanya kita semua sudah mulai terbuka nih. Ya, terbuka. Kalau ibu-ibu mungkin ada yang mau nanya? Silakan. Oh saya, ini ada yang sebelah. Oh ibu, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan Bu Ustadz Oki, saya mau bertanya. Saya kadang-kadang sering ngeluh sendiri. Kenapa sih orang seperti saya, orang hidup sendiri kok sering dihina sama orang gitu loh. Ibu suka dihina orang? Iya, kadang-kadang dilecehkan gitu. Iya, kadang-kadang saya ngeluh sendiri. Kenapa sih padahal saya nggak kepengen hidup sendiri. Nggak kepengen saya hidup sendiri Pak Ustadz. Tapi gimana namanya takdir ya. Yang memisahkan, kadang-kadang saya dilecehkan, kadang-kadang saya dihina. Padahal saya kadang-kadang nggak apa-apa. Ibu punya anak? Punya 4. Ibu punya orang tua? Enggak. Udah tidak ada lagi? Suami? Enggak ada. Jadi ibu sendiri hidup bersama dengan anak-anak ibu? Ingat Bu, buat semuanya, kadang-kala kita tidak hidup untuk diri kita, tapi kita